Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan Lause Ika di dalam renungan harian Sekolah Minggu GKTB. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami semua boleh bangun dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru. Bahkan kami bersyukur hari ini kami boleh lagi bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tema renungan kita di pagi hari ini yaitu firman Tuhan adalah pelita. Firman Tuhan adalah pelita. Adik-adik, kita bersyukur ya, kita saat ini hidup di zaman yang sudah semuanya serba modern. Terutama saya mau sampaikan, kita sudah mendapatkan penerangan yang sangat-sangat baik. Contohnya saja di rumah, kalau adik-adik bisa berhitung ya, adik-adik bisa menghitung ada berapa banyak lampu yang adik-adik punya di rumah. Bahkan dalam satu ketekan aja, tek, lampu itu langsung menyala. Nah, Lose mau tanya dulu sama adik-adik, siapa penemu bola lampu dan juga penemu listrik? Wah, nih kalau Lose tanya langsung nih ketemu sama anak-anak sekolah minggu yang udah kelas 4 sampai kelas 6, semuanya pasti bilang saya sudah tahu Lose, saya sudah hafal lagi. Tapi Lose kasih tahu sama adik-adik yang mungkin sudah lupa atau mungkin belum tahu ya siapa penemu bola lampu dan juga siapa penemu listrik. Nah, penemu bola lampu yaitu Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu itu pada tanggal 21 Oktober 1879. Dan penemu listrik adalah Michael Faraday. Nah, kedua tokoh ini sangat mempunyai peranan yang sangat besar ya, karena kita boleh menikmati lampu dan juga listrik sampai saat ini. Kita tidak perlu lagi berada dalam gelap-gelapan, karena dengan listrik dan lampu kita memperoleh penerangan yang cukup, bahkan yang baik. Tahukah adik-adik, sebelum ada lampu, sebelum ada listrik, orang-orang pada saat zaman dulu atau pada saat itu mereka menggunakan pelita untuk menerangi kehidupan mereka, untuk menerangi rumah mereka, untuk menerangi tempat-tempat mereka berada. Pelita itu apa sih Lause? Lause kasih tahu ya, pelita itu kalau bahasa Indonesianya itu lampu teplok, lampu yang isinya minyak tanah itu loh, lampu yang diisi minyak tanah terus ada sumbunya. Nah, pelita itu seperti itu. Tetapi karena zaman dulu kan belum ada minyak tanah ya, jadi mereka menggunakan minyak zaitun untuk membuat lampu itu, pelita itu menjadi nyala. Nah, karena mereka juga belum ada listrik, belum ada lampu, jadi dari pagi sampai sore ada sinar matahari yang menerangi kehidupan hari lepas hari. Dari malam sampai pagi lagi mereka menggunakan pelita itu untuk menerangi tempat-tempat mereka, rumah-rumah mereka. Nah, adik-adik, hari ini kita merenungkan, terus apa hubungannya Lose dengan firman Tuhan? Seperti itulah, firman Tuhan itu adalah pelita. Gunanya pelita adalah untuk menerangi kegelapan. Gelap, keadaan yang gelap pun ketika ada setitik terang, maka memiliki fungsi yang sangat besar. Nah, firman Tuhan ini menjadi pelita dan terang bagi kehidupan kita. Karena yang pertama,
Firman Tuhan membuat kita mengenal Allah dan juga mengenal diri kita sendiri. Yang kedua, firman Tuhan menunjukkan hal-hal yang salah, mana yang benar, bahkan mana yang dapat membahayakan kita. Yang ketiga, firman Tuhan juga yang menuntun kita supaya kita tidak salah jalan atau bahkan kita tersesat. Contohnya saja, kalau adik-adik ya ditutup matanya terus disuruh jalan, nggak ada terang kan karena semuanya gelap, pasti adik-adik entah menabrak sesuatu ataupun jatuh ataupun salah jalan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau tidak ada terang itu, maka hidup kita semuanya menjadi gelap. Maka itu kita membutuhkan terang. Dan terang itu berada di dalam firman Tuhan. Caranya bagaimana, Lause? Caranya adik-adik harus rajin untuk membaca dan belajar firman Tuhan. Harus dengan tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah bosan untuk membaca firman Tuhan. Jangan pernah bosan untuk membaca Alkitab. Jadi kalau kita membaca Alkitab tidak hanya setiap pagi ketika mau renungan saja, tetapi di waktu-waktu yang lain, bisa pagi bangun pagi sebelum renungan bersama adik-adik sudah membaca firman Tuhan, renungan sendiri, atau di sore hari, atau di malam hari, atau di siang hari. Coba adik-adik jangan pernah bosan untuk membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa firman Tuhan itu menjadi pelita dan terang bagi hidup kami. Maka dari itu, kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan yang memimpin kami dan memampukan kami untuk kami boleh terus dengan tekun membaca firman Tuhan dan merenungkannya hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekian dulu ya renungan firman Tuhan kita hari ini. Saya ingatkan lagi, jangan pernah bosan ya untuk membaca firman Tuhan. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya ya. Dadah.